Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kita. Jangan pertanyakan kasih-Nya, karena kasih-Nya tidak pernah berubah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami sampai hari ini. Kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-9. Tertulis demikian, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua harta habis, hanya baju di badan yang dibawa. Begitulah yang terjadi pada papa dan mama mertua saya, yang rukonya dijarah dan dibakar dalam peristiwa kerusuhan 1998. Yang kemudian terjadi adalah diperhadapkan pada pilihan sikap yang hanya ada dua: dendam kepada semua orang yang telah berbuat jahat atau mengampuni mereka. Mertua saya memilih untuk mengampuni. Memang sulit untuk mengampuni, tidak mudah, tapi itu harus dilakukan untuk kebaikan diri sendiri. Pengampunan membuat wajah tidak suram, hati menjadi tenang, dan dapat move on dari pengalaman yang pahit. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 9 ini tertulis, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Kita perhatikan di sini, saudara, dituliskan karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Apa maksudnya, saudara, bahwa kita belajar kasih mengasihi dari Allah? Apa yang kita pelajari dari situ? Apa yang kita pelajari dari Allah? Pertama, saudara, bahwa Allah mengasihi kita dan bahkan mau berkorban bagi kita meskipun kita telah berdosa. Tuhan mengampuni kita. Tuhan mengampuni saudara dan saya. Dia mau datang, turun ke dunia, menebus kita, agar kita selamat dan masuk dalam kehidupan kekal. Ini adalah kasih yang luar biasa. Tuhan membayar harga yang tidak sanggup kita bayar. Dia membebaskan kita dari perbudakan dosa. Dia melepaskan kita dari ikatan yang membelenggu kita, yang membuat kita terus terjebak dalam dosa dan membawa kita kepada maut kekal. Tuhan mengampuni kita meskipun kita berdosa. Dan itu sebabnya kita perlu meneladani Allah, mengikuti apa yang menjadi sikap Tuhan terhadap kita. Kalau Tuhan telah mengampuni kita, maka kita juga hendaknya mengampuni orang lain. Sekalipun orang lain itu tidak pantas diampuni, kita harus mengampuni mereka. Yang kedua, saudara, di atas kayu salib Tuhan Yesus memberikan pengampunan kepada orang-orang yang telah menyalibkannya. Tuhan tidak menyimpan kepahitan. Tuhan memberikan pengampunan. Dendam, kepahitan, itu seperti meminum racun sambil berharap orang lain yang mati. Ketika kita menyimpan kepahitan, orang yang paling menderita bukanlah orang yang menyakiti kita, melainkan diri kita sendiri. Pengampunan bukan berarti kita membenarkan perbuatan yang salah, tapi melepaskan diri kita dari ikatan penderitaan masa lalu, dari ikatan kepahitan, ikatan dendam yang membuat kita tidak bisa hidup dalam damai sejahtera. Yang ketiga, saudara, ada kemenangan di balik pengampunan. Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri menunjukkan bahwa di balik pengampunan ada kemenangan. Kalau Tuhan ketika disalib terus ngomel,
Petrus marah dan mengutuki para imam, orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan semua orang yang menyalibkannya, itu tidak akan menjadi contoh yang baik buat kita. Tapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang besar, bahkan ketika Dia disalibkan. Tuhan menang atas segala kepahitan dan atas segala dendam, karena Dia memberikan pengampunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berulang kali kita belajar soal pengampunan, bukan supaya kita bosan saudara mendengarnya, tapi supaya kita sungguh-sungguh berubah dan memberikan pengampunan. Mungkin tahun lalu atau beberapa bulan lalu kita sudah mendengar firman Tuhan tentang pengampunan, tapi kembali kita dengar saat ini karena kita sama sekali belum mengampuni. Mari ambil tindakan untuk mengampuni. Lepaskan pengampunan, buang semua kepahitan dari dalam hati kita, dan izinkan Roh Kudus bekerja, menolong kita sehingga ada damai sejahtera, karena kita mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Tuhan akan menolong dan memampukan saudara dan saya untuk hidup dalam kasih dan dalam pengampunan yang tidak bersyarat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang menolong kami mengerti bahwa pengampunan bukanlah sekedar sikap untuk mengampuni orang lain, tapi itu sikap yang menolong kami memberkati diri kami sendiri, yang mengundang damai sejahtera-Mu dalam hati kami, melepaskan kami dari segala ikatan belenggu kepahitan dan dendam yang tidak berujung. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menolong kami. Penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu, dan tolong kami supaya kami mampu mengampuni, mulai dari orang-orang di dalam keluarga kami sendiri. Kami dapat mengampuni pasangan hidup kami, orang tua kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, dan kami dapat mengampuni orang-orang lain yang ada di dalam kehidupan kami, yang telah berbuat salah, menyakiti, memfitnah, atau berbuat jahat kepada kami. Kami mau mengampuni mereka. Terima kasih Tuhan untuk sukacita, damai sejahtera yang Tuhan limpahkan dalam hati kami. Terima kasih untuk kekuatan kasih yang daripada-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan, agar kami berkemenangan di dalam segala perkara. Lawat kami semua yang sakit dan dalam pergumulan. Nyatakan kuasa kesembuhan, pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.